Pemirsa, usai bermain bola bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali pamer kekompakan dengan makan bubur bersama. Apakah hal ini isyarat keduanya makin mantap untuk berduet pada kontestasi Pilpres 2024 nanti? Kita akan membahasnya bersama Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Mbak April. Baik, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kang Ujang, ini ternyata bukan muda-mudi saja yang menunjukkan kemesraannya, tapi ada Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang menunjukkan kemesraannya nih jelang Pilpres 2024. Respon Kang Ujang seperti apa? Ya kalau saya sih senang ya kalau ada kepala daerah atau calon presiden atau cawapres yang kompak. Kebetulan kan Pak Anies, Kang Emil, lalu mohon maaf saya juga kan orang Jawa Barat. Jadi kalau Pak Anies itu dari Kuningan itu asalnya. Jadi itu hal yang baik-baik saja. Tetapi persoalannya adalah kalau kita bicara konteks Pilpres, walaupun katakanlah masyarakat termasuk netizen mengatakan bahwa pasangan kedua orang itu atau tokoh tersebut adalah cocok gitu ya, pas gitulah, ideal gitu. Tetapi dalam konteks undang-undang, dalam konteks persaingan politik itu agak sulit bisa terjadi dipasangkan. Kenapa? Pertama soal dukungan 20% kekuatan di parlemen untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Ataupun 25% suara sah ya partai politik secara nasional. Ini agak berat. Biasanya partai politik itu akan mengusung dan mendukung kadernya atau tokoh yang ada di internalnya. Kalaupun mereka mendukung tokoh atau figur atau orang di luar dari partai politik, maka mereka tidak akan dua-duanya. Jadi kalau Anies, Emil atau Kang RK gitu ya, itu kalau menurut saya akan sulit dan agak berat karena partai politik tidak akan mau mengusung dua-duanya kader tokoh yang bukan kader partai. Jadi yang rasional adalah salah satunya gitu. Misalkan Pak Anies dengan siapa, lalu Pak RK dengan siapa, itu yang lebih realistis dan memungkinkan secara politik. Begitu Mbak April. Oke, Kang Ujang, dua-duanya ini kan sudah berkiprah di kancah politik lumayan lama ya ini ya. Nah, kegiatan yang mereka lakukan pasti dipandang orang mempunyai makna-makna tersendiri. Dengan berduaan makan bubur bersama dan mengungkapkan kalau keduanya suka diaduk makan buburnya, ini pasti memaksudkan ada hal lain begitu. Apa pikiran dari Kang Ujang atau ya sudut pandang Kang Ujang? Ya saya sih meyakini ya keduanya punya nasib yang sama. Nasib tidak punya partai gitu ya, punya keinginan untuk bisa menjadi capres dan cawapres, tapi di saat yang sama membutuhkan tiket atau perahu kekuatan dari partai politik itu untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Nasib inilah sebenarnya yang membawa mereka selalu bersama, karena begitu beratnya demokrasi di kita dengan presidensial threshold yang 20% itu dipahami dan dimaknai oleh Pak Anies dan Kang Emil gitu ya sebagai bagian sesuatu yang berat. Oleh karena itu ya harus kompak, harus bersama-sama dalam konteks untuk bisa mencapai atau mendapatkan dukungan dari partai politik itu. Karena undang-undang kita ya aturan kita, konstitusi kita ya tidak mengenal istilah calon independen. Jadi walaupun Pak Anies misalkan dan Kang Emil yang memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, tapi kalau partai politik tidak ada yang mendukung, tidak akan jadi capres dan cawapres. Itulah kekhawatiran di antara keduanya. Oleh karena itu saya sih senang ya kalau ada tadi tokoh-tokoh tokoh muda yang guyup, yang punya cita-cita besar untuk bisa membangun bangsa, ingin menjadi capres dan cawapres, tetapi hari ini belum memiliki partai. Oleh karena itu kebersamaan itu yang menjadi penting. Ya kalau mereka mohon maaf saling cakar-cakaran ya, saling berkonflik itu justru tidak produktif. Justru bersinergi, berkomunikasi bersama itulah akan membangun sebuah kekuatan yang tentu ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa mengantarkan mereka berdua bisa menjadi capres dan cawapres walaupun mungkin dengan dukungan partai yang berbeda. Oke, Kang Ujang, apa sih pesan yang ingin disampaikan kedua tokoh ini kepada publik begitu? Ya saya sih melihat selama ini kan begini, narasi yang dikembangkan oleh elit politik kita itu kan miskin keteladanan. Jadi selalu berkonflik, selalu menebar hoax, selalu menafikan, selalu saling serang. Nah selama ini yang dikembangkan oleh Pak Anies dan Kang Emil itu adalah sebuah kebersamaan, persatuan, kekompakan yang itu bisa menjadi teladan bagi yang lain, terutama anak-anak muda.
saya tahulah kedua tokoh ini kan kedua-duanya juga orang cerdas ya, tokoh-tokoh muda cerdas, alumni-alumni Amerika juga yang menurut saya apa namanya yang hebat lah menurut saya. Saya kan akademisi dan mengamati juga track record keduanya. Jadi ya, mereka ingin berpesan bahwa selama ini ya politik itu tidak harus selalu serang menyerang, tidak harus saling sliding, saling menjegal. Tetapi bagaimana politik itu bisa dirajut, ya dijalin dengan silaturahmi, kebersamaan, persatuan sehingga bisa mendidik generasi muda ke depan begitu Mbak April. Atau memang keduanya ingin dipasangkan berdua begitu untuk capres dan cawapres ke depan? Saya rasa berat Mbak April. Saya analisa jauh-jauh hari agak berat. Tadi karena kuncinya adalah mereka bukan orang partai, tidak punya partai dan partai tidak akan mau mendukung. Justru ini Kang Ujang momennya untuk mengundang partai datang. Kira-kira memungkinkan tidak? Tidak. Saya lihat aja nanti analisa saya di MNC News ini hari ini kita akan buktikan ke depan. Saya sih punya keyakinan akan berat dan sulit untuk bisa berpasangan bersama-sama. Dan partai-partai yang ada juga berat ya untuk bisa meminang keduanya? Ya sangat berat. Saya kan banyak kenal dengan petinggi partai gitu. Mereka mengatakan ya mereka bolehlah kalau memiliki elektabilitas yang tinggi ya, tapi kita akan ambil satu gitu. Nggak mungkin dua-duanya juga begitu. Baik. Itu yang berkembang. Karena apa? Keuntungan dari RK dan Anies ini kan punya elektabilitas kan begitu. Nah kekurangan dari kader-kader partai tidak punya elektabilitas, maka saling mengisi. Ya saling mengisinya itu ya satu-satu, satu dari non partai, satu dari partai begitu. Jadi kalau kedua-duanya bukan orang partai agak berat begitu Mbak April. Kalau kita lihat kedua sosok ini Kang Ujang, kita telah satu-satu begitu ya, Pak Anies terlebih dahulu. Apa sih kelebihan dan kekurangan Pak Anies ini untuk maju di Pilpres 2024? Pak Anies itu ya sosok yang intelektual ya, berlatar belakang dosen, kalem gitu ya, lalu juga berperawakan juga ideal gitu ya, dicintai ibu-ibu, lalu berkinerja juga berprestasi gitu. Itu juga menjadi modal bagi Pak Anies. Nah kalau Kang Emil sangat jelas ya, beliau juga sebagai teknokrat ya, birokrat yang handal ya, seorang kepala daerah juga yang seorang juga arsitek yang banyak mendesain ya bangunan-bangunan yang luar biasa bagusnya gitu dan eksentrik. Nah kedua-duanya juga punya prestasi masing-masing dan kedua-duanya jangan lupa adalah generasi muda Indonesia. Dua-duanya masih muda, dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk bisa ke depan menjadi capres dan cawapres tadi begitu. Ya saya positif saja ya, saya dulu senang dan bangga ya ketika ada tokoh-tokoh muda seperti Pak Anies dan Kang Emil ya yang bisa bersaing untuk bisa memperebutkan RI 1 dan RI 2 di 2024 nanti. Baik, Kang Ujang, masih terlalu lama begitu ya untuk pemilu 2024, tapi mereka sudah memperlihatkan kemesraannya. Nah, apakah tidak terlalu dini begitu mengingat pemilu masih banyak, Kang Ujang terakhir? Saya rasa tidak ya, ini tidak lama lagi Mbak April. 14 Februari 2024 itu hanya 2 tahun lagi. Sedangkan pendaftaran di KPU kan 6 bulan kurang lebih lah sebelum hari pencoblosan begitu. Artinya waktunya cuma 1,5 tahun lagi dan itu tidak lama. Kalau kita misalkan mereka kampanye ke banyak provinsi, misalkan kurang lebih ada 400 lebih provinsi ya gitu ya, maka itu juga tidak akan cukup mereka bisa keliling. Oleh karena itu hari ini harus cepat-cepat bergerak begitu Mbak April. Ya asalkan tidak lupa tugasnya ya Kang Ujang, karena keduanya adalah kepala daerah di daerahnya masing-masing. Kang Ujang Komarudin, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Salam sehat selalu Kang Ujang.